Ayah kan udah puluhan tahun jadi PNS nih. Ya, Apa bener kata orang-orang kalau jadi PNS itu pasti aman dan pasti kaya katanya? tidak benar. Sama sekali tidak benar. Sebenarnya pasangan tuh ada nggak sih yang 100% cocok? Tidak ada. Selamat datang di Nasihat Ayah. Jangan lupa subscribe kalau kamu suka kontennya ya. Ayah pernah ada di titik ragu atau takut nggak pas awal-awal memulai keluarga kalau ayah tuh nggak bisa nafkahin keluarga gitu nantinya? Jadi ketika kita memutuskan untuk berumah tangga, mulai kita melihat diri kita sendiri. Waktu itu ayah kan gajinya 400.000 per bulan, ya kan? 400.000 itu kan kira-kira kalau zaman sekarang sekitar 4 juta lah. UMR lah ya. Iya. Nah, dengan uang segitu itu pada waktu itu ya kehidupan paling-paling bisa untuk membiayai makan minum aja. Rumah kan belum punya. Jadi pasti kontrak rumah. Kemudian juga perlengkapan rumah belum ada. Nah, kita kan butuh punya televisi, punya furniture yang cukup untuk kebutuhan hidup yang minimal sekalipun itu waktu itu belum punya. Jadi apa yang kita lakukan ya akhirnya kita putuskan bagaimanapun karena rumah tangga ini sudah harus dijalani karena usia ayah waktu itu 27 tahun ya. Terus kita putuskan ya sudah bismillah menikah ya kan. Kemudian dengan cara mengatasinya itu adalah meningkatkan produktivitas diri. Jadi bekerja lebih keras lagi, mencari peluang-peluang yang lain dan sebagainya. Tapi untuk biaya nanti mau lahiran atau apa segala macam itu kan butuh biaya yang cukup besar, apalagi zaman sekarang gitu kan. Mungkin banyak yang concern, apalagi kalau gajinya ya pas-pasan misalnya, concern nih gimana kalau misalnya udah menikah nanti nggak lama punya anak misalnya, terus melahirin juga biayanya mahal, apalagi kalau bukan lahiran normal gitu ya, maksudnya sesar atau apa itu kan biayanya kan mahal gitu kan. Nah itu cara mengatasinya waktu itu adalah dengan ikut asuransi. Oh, ikut asuransi waktu itu? Iya, ikut asuransi kesehatan. Asuransi karyawan atau asuransi di karyawan? Oh, karyawan ya. Nah, karyawan, sebagai karyawan ikut asuransi kesehatan kan memang di semua karyawan diwajibkan ikut asuransi. Jadi dengan biaya asuransi itu waktu itu ayah punya hak untuk memanfaatkan misalnya persalinan tuh kelas 2. Ya, jadi ayah ambil yang kelas 2 aja. Oh, yang secukupnya aja pokoknya gitu. Iya. Karena apa? Karena kan orang itu seringkali biaya itu menjadi tinggi karena gengsi. Ya kan? Nah, itu masalah gengsi itu ayah lupakan. Ya, kamu dulu waktu lahir kan yang menolong itu kan bidan. Ya kan? Dan masuk di rumah sakit kelas 2. Oh gitu. Kenapa? Karena ayah punya prinsip tidak mau menyulitkan orang lain, tidak mau minta bantuan uang, tidak mau ini. Pokoknya diatasi sendiri dengan biaya yang seminimal mungkin. Ayah dulu tidak ada beli susu, kaleng dan sebagainya, tidak ada. Jadi kamu itu 2 tahun itu ASI terus. Dengan begitu maka biaya lebih hemat. Dan makan itu mama bikin sendiri makan. Tapi kan jadi nggak kerja kan berarti kalau gitu? Oh, kerja tetap. Oh, tetap kerja. Tetap kerja ya. Kenapa sih orang tua lebih seneng punya mantu PNS gitu daripada kayak sekarang kan banyak orang pekerja startup misalnya kan, terus ada yang wira swasta juga gitu kan. Tapi orang tua tuh mertua gitu ya senengnya kayaknya mantunya PNS gitu kebanyakan. Kenapa ya? Ya, jadi gini, kenapa orang itu banyak yang berpandangan bahwa lebih baik punya mantu PNS daripada yang lainnya, ya kan? Karena orang itu beranggapan seolah-olah kalau PNS itu tidak bisa dipecat. Padahal PNS bisa dipecat juga. Kalau tidak bisa dipecat berarti dia aman. Seolah-olah anaknya juga aman nanti. Padahal penghasilan PNS itu kecil, nomor 1 ya kan. Dan nomor 2, PNS itu bisa aja diberhentikan kalau dia misalnya tidak tertib dan sebagainya. Ya kan? Dan juga kadang-kadang itu juga tergantung dari latar belakang dari orang tua itu. Kalau orang tua itu yang punya wawasan yang cukup, mungkin dia lebih suka anaknya dapat pengusaha atau orang-orang yang bisnis lah. Jadi bukan sebagai pegawai. Mungkin karena ini kali, karena apa? Bahkan sampai pensiun pun tidak ditelantarkan gitu maksudnya. Ya, tapi kalau dihitung-hitung pensiun PNS kan kecil. Meskipun yang paling tinggi sekalipun seperti ayah misalnya itu pangkatnya paling tinggi. Itu pun tidak ada artinya untuk kebutuhan hidup. Jadi ya itu harus menjadi kesadaran semua orang
bahwa zaman sekarang ini namanya orang bekerja atau orang berbisnis itu sangat luas sekali. Apa namanya? Jadi orang tua juga wawasannya harus luas, ya kan? Jadi kalau ayah bilang itu ada kesalahpahaman cara lama, ya model lama dulu begitu. Tapi sekarang kebanyakan orang tua juga sudah menyadari. Sebenarnya pasangan tuh ada nggak sih yang 100% cocok? Tidak ada. Nggak ada. Pasti ada beda-bedanya. Tapi bedanya itu justru seni. Jadi orang sepanjang perjalanan perkawinan itu pasti ada perselisihan. Tapi perselisihan itu jadikan itu sebagai bumbunya kehidupan. Ya. Kenapa begitu? Karena gini, ini ada dua manusia, ya kan, yang genetiknya berbeda, hidup di lingkungan yang berbeda, dibesarkan dengan cara yang berbeda. Tidak mungkin dia bisa sama persis. Pasti ada beda-bedanya gitu. Kalau kamu misalnya ketemu cari orang yang persis sama dengan kamu, tidak akan dapat. Oh gitu ya. Nah, pasti tidak akan dapat. Berarti nyari pasangan tuh jangan yang cocok gitu. Bukan jangan yang cocok, kamu tidak akan menjumpai orang yang persis sama dengan kamu. Oh gitu. Nah, tidak akan kamu jumpai itu. Pasti ada beda-beda. Nah, tinggal nanti beda-bedanya itu pada hal-hal yang tidak prinsip kan, yang komunikasi dan sebagainya. Makanya itu komunikasi itu penting. Jadi dalam rumah tangga kemampuan berkomunikasi itu adalah kunci yang nomor 1. Kalau bisa komunikasi, setiap perbedaan bisa diselesaikan. Oke. Kadang-kadang tidak bisa diselesaikan, tapi dibiarkan aja, tidak apa-apa. Jadi kadang-kadang kita punya pandangan X, pasangan hidup kita punya pandangan Y. Kita mencoba untuk menyamakan, tapi tidak berhasil. Nah kalau kayak gitu gimana? Ya sudah, kita biarkan mengalir aja. Oh oke. Gitu lah. Jadi itu kita terima sebagai perbedaan yang memang manusiawi. Seperti tadi ayah bilang kan, dua orang genetiknya berbeda, dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda, ya. Nah, apalagi kamu juga tahu ayah kan istilahnya ayah sama mama kan ada perbedaan-perbedaan juga, budayanya, ya kan, genetiknya juga berbeda. Tapi ayah justru menganggap itu sesuatu yang indah gitu kan. Jadi setiap perbedaan itu ada keindahan di situ. Nah, kita dalam menikmati keindahan itu, ya sudah kita terima perbedaan itu sebagai sesuatu yang memang niscaya istilahnya. Artinya ya memang begitu kehidupan itu. Kenapa di luar sana banyak orang tua yang sulit diyakinkan? Misalnya kayak anak tuh punya jalur yang dia ingin tempuh gitu. Kayak dia pengen kuliah jurusan A misalnya. Tapi orang tua pengennya jurusan B gitu. Tapi nggak yakininnya ini sulit banget gitu kadang-kadang gitu. Jadi orang di luar sana kadang terpaksa ngikutin apa arahan orang tuanya gitu. Ya, ya, memang itulah tuntutannya orang tua itu harus bijaksana. Ya, jadi kita punya keinginan supaya misalnya ya, saya ingin anak saya jadi arsitek misalnya gitu, ya kan? Tapi anak kita tidak tertarik dengan profesi itu, ya kita jangan paksakan dia, ya kan? Caranya gimana? Ya kita harus menikmati apa yang anak kita itu memang suka. Nah itu lain halnya kalau menyangkut masalah-masalah prinsip ya. Tapi kalau masalah-masalah pekerjaan apa kan setiap orang itu punya selera sendiri-sendiri. Kayak ayah sendiri tidak pernah mengarahkan anak, menyuruh misalnya kamu harus ambil ini dan sebagainya, tidak pernah ayah lakukan itu. Ada yang kepengen ngambil hukum, paling kita tanya aja, kenapa kamu kok mau ngambil hukum? Apanya yang menarik buat kamu? Ini gini, kita kasih pertimbangan sedikit, habis itu kita lepas. Pokoknya diyakinkannya hanya sebatas, maksudnya ini orang bener mau ngambil ke arah sini apa cuma ngasal gitu. Nah, apa hanya karena teman-temannya pada ngambil ke jurusan itu terus dia ikut-ikut ke jurusan itu kan, kadang-kadang anak-anak SMA suka begitu kan. Iya. Nah ya, kalau dia memang sudah oke, sudah memang semangat dia ke sana, ya sudah kita dorong, kita berikan support sama dia. Gitu. Itu tugas orang tua itu sebetulnya itu. Kalau sampai terlalu mengarahkan tuh, apakah itu sesuatu yang buruk atau sebenarnya nggak apa-apa juga sebenarnya? Ya kadang-kadang ada hal-hal yang anak itu memang harus diarahkan.
Tapi itu terutama hal-hal yang sifatnya prinsip ya, yang prinsip. Misalnya mengenai baik buruk. Tapi kalau menyangkut masa depan dia, ya kita tidak boleh terlalu banyak mengarahkan. Cuman kita ajak diskusi, kita buka diskusi. Mungkin dia butuh lawan diskusi mungkin, ya kan? Kalau dia butuh lawan diskusi, itu kesempatan buat dia untuk berdiskusi dengan orang tuanya. Karena kalau orang tua itu sebetulnya kan yang dipikir dia adalah kebaikan anaknya. Dia tidak sama sekali tidak berpikir mengenai dirinya. Dia ingin anaknya itu bahagia. Itu kalau orang tua semua begitu, ya, yang normal ya. Itu. Jadi tentu itu ada kalanya orang tua itu memang memaksakan tuh ada kadang-kadang karena dia salah paham aja. Banyak. Nah ya, salah paham. Nah itu ya harus dirubah. Dia harus memahami bahwa anak itu yang menentukan masa depannya. Kan orang tua kan tidak akan mendampingi anak selamanya. Nanti kalau anaknya itu terpaksa mengambil profesi tertentu, ya kasihan juga dia menderita sepanjang hidup itu kan. Ya. Ayah kan udah puluhan tahun jadi PNS nih. Ya. Apa benar kata orang-orang kalau jadi PNS itu pasti aman dan pasti kaya katanya? Tidak benar. Sama sekali tidak benar. Kok bisa gitu? Iya, karena gini, kalau dibilang kaya itu tidak mungkin. Kalau ada PNS kaya itu ayah heran. Kenapa? Tidak mungkin dia. Seberapapun besarnya gaji yang dia terima itu pasti ya cukup-cukup aja gitu. Cukup untuk kehidupan, tapi tidak untuk meningkatkan kekayaan diri itu tidak. Ya paling ya itu, ya seperti yang ayah alami juga. Ayah kan maksimal sudah ini. Kan ayah kan pangkatnya tertinggi. Ya kan? Tapi ya kalau rumah punya, ya kan? Nah, mobil punya, gitu-gitu kan, hidup ya cukup, bisa nyekolahkan anak dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau kaya itu tidak. Kalau ada PNS kaya, ayah justru ragu-ragu nih ada yang tidak beres ini. Gitu loh. Tapi apa nggak ada gitu kayak yang gajinya memang besar misalnya atau apa gitu PNS di sebesar-besarnya PNS itu dibandingkan dengan yang non PNS lebih besar, relatif lebih besar dengan jabatan yang sama maksudnya? Iya, yang setara gitu. Cuman orang kan kalau jadi PNS itu kan dia merasa bangga aja. Ya kan, kalau mencapai titik tertentu dia punya jabatan, merasa terhormat di masyarakat itu. Ya kan, ini pejabat ini merasa terhormat. Nah tapi kalau dia misalnya dia memang siap dengan hidup yang biasa-biasa saja, boleh jadi PNS. Tapi kalau dia tidak siap hidup biasa-biasa saja, ya jangan jadi PNS. Karena PNS itu penghasilannya ya cukup-cukup aja gitu. Maksudnya kalau kaya ya cukup kaya misalnya gitu, nggak sampai kaya raya begitu maksudnya gitu kan? Tidak mungkin dia kaya raya, tidak mungkin. Tapi itu di Menteng rumahnya pejabat semuanya. Kalau rumah dinas mungkin, kalau rumah dinas atau pejabat yang memang sebelumnya dia sudah kaya. Oh gitu. Kan ada sekarang itu kan zamannya pengusaha jadi pejabat. Ya dia waktu jadi pengusaha udah kaya. Kalau mau kaya jadi pejabat nanti akhirnya korupsi pasti. Apakah sebagai laki-laki tuh kita harus mentraktir pasangan? Tapi pasangan di sini bukan suami istri ya. Maksudnya pacar misalnya gitu. Ya. Apakah laki-laki yang harus traktir gitu? Tidak harus. Tidak harus. Jadi itu sesuai kesepakatan. Dan sesuai kenyamanan. Cuman ya jangan sampai terjadi yang perempuan terus yang traktir, kan tidak enak juga. Ya kan? Jadi harus ada kalanya ganti-gantian, ya kan? Nah, gitu. Tapi tidak harus bahwa itu yang traktir itu yang cowoknya aja. Ya, ceweknya traktir juga. Ayah dulu juga pernah ditraktir sama mama dulu. Iya. Jadi itu biasa gitu kan. Tapi jangan terlalu sering. Oh gitu. Tetap harus cowoknya yang lebih banyak traktir gitu. Harus ya, harus. Itu menunjukkan ketegasan sikap sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga, calon kepala rumah tangga, ya kan. Tapi kan kalau misalnya bukan suami istri misalnya masih pacar gitu kan. Iya kan. Itu kan berarti kan ya
nggak ada ketegasan ke kepala rumah tangga dong berarti. Tapi orang kan ta'aruf itu ya, istilahnya orang bilang pacaran itu ta'aruf kan, itu kan untuk saling mengenal. Kalau dia lihat misalnya calon suaminya itu dablek, mohon maaf ini, dablek, jadi apa namanya, minta ditraktir atau minta dibayari terus, dia pasti akan mikir, ya. Jadi memang harus ada selang-selingnya supaya nyeni sekali-sekali calon istrinya itu yang bayar, sekali-sekali yang calon suami yang bayar gitu, supaya nyaman, jadi hubungannya nyaman gitu. Oh ya. Lebih baik minta izin atau minta maaf kalau ke istri? Kalau kita sudah tahu ada hal yang bisa dikomunikasikan, ya kita minta izin. Tapi kalau kita tidak tahu, ya kan kadang-kadang juga ada yang apa namanya, yang tidak disengaja kan. Kan kadang-kadang orang laki beli moge misalnya, ya kan, itu kan orang laki kan merupakan sesuatu yang apa namanya, betul-betul private ya. Nah, hobi lah gitu. Ya kadang-kadang kan istri kan merasa ngapain beli moge gitu kan. Nah kadang-kadang dia beli moge karena untuk hobi dia. Kemudian setelah dia beli, istri tahu bahwa itu kan pasti istri tahu kan. Nah, dan dia tidak setuju. Tapi ada beberapa yang diumpetin di rumah temen yang masih single. Nggak boleh. Harus terbuka. Oh gitu. Nah, orang harus komunikasi itu harus terbuka gitu ya. Terus pas istrinya tahu, ya minta maaf. Kalau menyangkut hal yang sangat pribadi, ya yang sangat misalnya hobi dan sebagainya, kan kadang-kadang orang merasa bahwa dia pokoknya saya harus beli ini misalnya, ya kan? Ya enggak apa-apa, dia misalnya tanpa izin dia membeli itu untuk hobi dia, ya kan? Nah, setelah itu ya harus tetap menjelaskan ini kepada istrinya. Oh oke. Kalau ternyata dia merasa bahwa itu kenapa sih kok begini ya, tidak sesuai dengan harapan dia, ya minta maaf. Tapi nggak dibalikin motor ya? Hah? Cuma minta maaf aja. Kalau dia misalnya kira-kira nanti akan, kalau ketahuan dikembaliin, kalau gitu ya izin aja. Kalau dia kira-kira nanti akan dikembalikan, ya mendingan sebelum dia beli itu dia bilang dulu sama istrinya, nggak ada salahnya. Saya rasa namanya istri juga dia pasti mendukung lah. Hobinya suami itu pasti didukung sama dia. Selama emang mampu gitu ya? Iya, dan tidak berlebihan. Ya ada juga orang yang misalnya hobi kucing misalnya. Suaminya tidak suka sama kucing, istrinya hobi kucing, pelihara kucing. Dia beli kucing yang mahal-mahal itu harganya gitu kan. Nah suaminya tidak suka kan. Nah akhirnya terjadi apa namanya, pertentangan gitu. Nah lebih baik daripada gitu dari awal dibicarakan. Oh gitu. Kayak yang terjadi di sini berarti. Ayah dulu pelihara kucing juga kok. Ayah dulu di rumah pelihara kucing.